Dalam video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan mengenai landasan yuridis tentang kurikulum dan bahasa pengantar. Nah, apa itu landasan yuridis? Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ditinggalkan dan peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih. Demikianlah penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujari Setia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan sebagai tempat pijakan atau acuan dalam pendidikan, terutama adalah pendidikan nasional. Landasan hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan baku, tempat pijakan atau tempat acuan, dan titik tolak dalam melakukan kegiatan tertentu. Dalam hal ini contohnya seperti kegiatan pendidikan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Dinda Arianti akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu tentang kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Nasution akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Di antaranya guru, kepala sekolah, siswa, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Nah, jadi secara singkat dapat dijelaskan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sini kepala sekolah dan pengawas akan melaksanakan pengawasan bagi orang tua. Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, di sini bagi mahasiswa itu sendiri, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman belajar secara lebih khusus berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek pendidikan terdapat 5 fungsi. Pertama, fungsi penyesuaian, yang kedua integrasi, yang ketiga persiapan, yang keempat pemilihan, dan yang kelima diagnostik. Tujuan kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman dan efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni akan melanjutkan pemateri selanjutnya. Bahasa pengantar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti bahasa pengantar adalah bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi dalam perundingan pemberian pelajaran di sekolah dan sebagainya.
Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kata-kata atau kumpulan kata. Terdapat 4 fungsi bahasa, yaitu pertama, lambang identitas nasional, 2, lambang kebanggaan nasional, 3, alat penghubung antar budaya dan daerah, 4, pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Terima kasih. You can put me in a car.